Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Aningka Fitriani, NIM 105200034, kelas 1B Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal jika diibaratkan bangunan. Negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi. Terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum, yang jelas konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Eksistensi negara. Satu, pengertian negara. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan, penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung Pancasila telah ada dalam kalbu bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain: satu, pendapat Aristoteles, negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Yang kedua, John Bodin, negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dengan beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Yang ketiga, Rigor Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 2. Teori terjadinya negara. Yang pertama, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini, Thomas Aquinas, Augustinus, F.J. Hall maupun Hegel. Kedua, teori organik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Plato bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik, juga bukan orang yang tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. 3. Teori perjanjian. Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. 4. Teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang puncuk pemerintahan. 5. Teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat atau negara. 3. Bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi di mana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau otonomi. Sistem sentralisasi di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. 2. Negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan, konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern ini pada umumnya dipahami berdasar pada tiga elemen kesepakatan atas atau konsensus sebagai berikut. 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. 2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Konstitusi Indonesia. 1. Konstitusi. Konstitusi dalam kosakata bahasa Inggris konstitusional, yang salah satu maknanya adalah undang-undang dasar.
Konstitusi adalah sebuah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antar negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat konstitusi ada dua macam, yakni satu fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Bersifat rigid karena untuk mengubah konstitusi perlu prosedur yang rumit, sedangkan bersifat fleksibel, konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan zaman. Apabila diperlukan, konstitusi tidak membutuhkan prosedur yang istimewa atau rumit. Perubahan itu cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. 2. Formil atau material. Bersifat formil berarti tertulis, sedangkan bersifat material dilihat dari segi isinya. Berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara, atau sama dengan konstitusi dalam arti relatif. Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara akan dilindungi. Fungsi dan kedudukan konstitusi antara lain: 1. Membatasi kekuasaan si pengusaha dan menjamin hak warga negara. 2. Merupakan pencerminan keadaan masyarakat dan negara bersangkutan. 3. Memberikan petunjuk dan arahan kemana negara akan dibawa. 4. Dasar dan sumber hukum bagi peraturan perundangan di bawahnya. 5. Produk politik yang tertinggi bagi suatu bangsa dalam membentuk dan menjalankan negara. 2. Keberadaan dan tujuan konstitusi. Menurut Mahfud MD 2002, secara umum konstitusi diartikan sebagai aturan dasar ketatanegaraan yang setelah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat Rousseau dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisikan pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Dengan kata lain, konstitusi sebenarnya tidak lain dari realisasi demokrasi dengan kesepakatan bahwa kebebasan penguasa ditentukan oleh pengusaha. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran atau konstitusi harus dipandang sebagai pelanggaran atau kontrak sosial.